Dan konon katanya ini salah satu buah yang disakralkan oleh penghuni keraton, Ibu ya. Rasa yang keluar dari daun jati plus dipanggang pakai gerabahnya itu bener-bener otentik banget. Untuk rasanya itu dia asem tapi ada segernya. Hai anak negeri, piye kabare? Semoga baik-baik saja yo. Ketemu lagi nih dengan aku Afif Amar. Siang ini, aku akan mengajak anak negeri semua berpetualang mengenal lebih jauh salah satu kabupaten di Jogja yang terkenal dengan sebutan West Progo. Ayo, ada yang tahu nggak nih daerah mana yang aku maksud? Yaps, bener banget yo anak negeri. Aku akan mengajak anak negeri semua menikmati hasil alam dan juga keindahan alam Kulon Progo. Untuk mengawali petualanganku kali ini, aku diajak De Ajeng masuk ke dalam hutan pinggir desa untuk mencari buah yang katanya sudah sangat langka loh. Elah, buah apa lagi yo? Waduh. Tapi nggak apa-apa wes, aku juga penasaran jadinya. Hati yo. Mas, nih agone sik wi. Ada. Nah, mbak sih yo. Akut nih Mas. Tolongin toh. Bisa tanggo iki Ajeng apa percaya. Oh, Ajeng nih yang ditolongin malah ninggal. Cilik kok nih. Oke. Ternyata lumayan jauh juga yo. Medan yang kami lalui juga tidak semudah yang aku bayangkan. Tapi nggak apa-apa wes, demi De Ajeng, aku rela kok. Oke, pisan toh, delok wong iki. Kemen iki. Wes, mumpung buahnya masih banyak sekali, sekarang langsung saja yuk kita petik. Yaps, ini dia nih anak negeri. Buah langka yang kami cari, namanya buah kepel. Unik yuk, karena buah yang mirip dengan sawo ini tumbuh di batang pohonnya. Ini loh anak negeri, buah yang kita cari yaitu buah kepel atau juga biasa disebut buah keraton. Karena ini salah satu buah kesukaan Putri Raja. Dan konon katanya ini salah satu buah yang disakralkan oleh penghuni keraton, Ibu ya. Karena ini tuh salah satu buah yang sudah langka banget dan tidak orang biasa itu menanamnya. Jadi hanya di sekitaran keraton aja buah ini dapat ditemukan. Nah, untuk masanya dia berbuah itu cuma 1 kali dalam setahun. Walaupun usia si pohon ini sudah berpuluh-puluh tahun, gitu. Wah. Ayo petik lagi yang banyak yuk. Oh iya anak negeri, para putri keraton sering mengkonsumsi buah kepel ini karena dipercaya bisa menjadi pengharum badan loh. Wah. Ayo siapa nih yang bau badan? Boleh loh dicoba mengkonsumsi buah putri keraton ini. Anak negeri, meski termasuk tanaman langka, ternyata pohon ini dulunya mudah ditemui loh, terutama di keraton Yogyakarta. Supaya para putri keraton mudah ketika akan mengkonsumsinya. Uniknya lagi, buah kepel memiliki filosofi adiluhung, yaitu ungkapan untuk karya masa lalu yang dianggap mulia dan utama yang sudah dijadikan tumbuhan identitas Yogyakarta. Mateng iki? Ya urung sih. Tapi enak tuh rasanya? Ya semoga. Enak Ibu ya? Nek mateng wangi. Enak loh? Jajal ya? Jajalan. Kaya perahane. Wah, ternyata rasanya itu dia itu sepet. Dan ternyata ini dalamnya masih putih karena kalau yang udah matang warnanya oranye-oranye, Ibu ya. Nah, tapi kok lah dola orang yang ini. Oleh kok. Penasaran mau jadinya kayak apa si kepel ini yang belum matang diolah? Yuk ikutin kita yuk. Wis, dola yuk. Ya wis, ayo. Ayo boleh. Wah, cek sepet kok iki kok. Wah, dola wae yo, ben enak. Jogja masih menyimpan banyak sekali kuliner khasnya dengan bumbu-bumbu rahasianya. Salah satunya ini nih, kita mau bikin kepel mentok panggang. Bumbune wis disiapne toh? Wes. Lali ya bumbu rahasia nih. Nah, pokoknya harus nonton terus, jangan sampai ketinggalan woy. Yo. Ini dia bumbu dan bahan yang kita gunakan untuk membuat masakan kepel mentok panggang gerabahnya. Lumayan komplit yo anak negeri. Kupas buah kepel untuk diambil daging buahnya saja. Sengaja kita pilih buah kepel yang masih muda, karena daging buahnya yang mangkal dan rasanya yang agak masam. Wes,
Sambil menunggu aku siapin daging buah kepelnya, mending lihat saja Ibu dan Di Ajeng yang sedang menyiapkan bumbu dasarnya dan juga bahan pelengkap lainnya. Eits, jangan lupa yo, tambahkan juga cabai merah besar, kunyit, dan juga kunci. Tumis bumbu sampai harum. Oh iya anak negeri, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah terbesar ke-9 di dunia. Hal itulah yang membuat olahan kuliner Indonesia memiliki cita rasa yang kaya dan juga unik. Salah satunya kepel entok panggang gerabah ini. Setelah tercium harum, masukkan serai yang sudah dikeprek, daun salam, dan juga lengkuas. Jadi karena yang kita olah itu mentok, jadi memerlukan banyak bumbu ya, karena mentok itu terkenal bau amisnya. Nah, untuk menghilangkan bau amisnya nih, pakai bumbu rahasia, kita pakai kepel. Oseng-oseng sebentar, dan jangan lupa juga masukkan irisan daging buah kepelnya. Lawong ini kunci kelezatan masakan kita kali ini yo. Sip, bumbu osengnya sudah matang, sekarang waktunya menambahkan air secukupnya. Mas, Ayo. yang lagi mentoknya. Oh ya, langsung lupa deh ya. Langsung we, tapi gak dinengke ya, menesu. Mengungkep entok bertujuan untuk melunakkan dagingnya dan juga menghilangkan aroma amis khas entok yang seringkali membuat sebagian orang enggan mengkonsumsinya. Proses ini dilakukan selama kurang lebih 1 jam anak negeri. Nah, sambil menunggu entoknya matang, kita lihat dulu Ibu dan Di Ajeng yang sedang membuat bumbu olesnya. Yaps, parut daging buah kepel, lalu campurkan ke dalam bumbu uleknya yang terbuat dari bawang putih, cabai, dan juga garam. Mas, Ya. iki ketoke wis deh. Coba mbok cek, terus baru mbok angkat wae nek wis Oh iya, iki wis empuk ya. Ya kan ya? Setelah matang diungkep, entok harus segera dipanggang. Nah, kali ini kita gunakan gerabah tanah liat untuk memanggangnya anak negeri. Eits, tunggu dulu. Dasar gerabah harus diolesi dengan daun jati dulu yo. Tujuannya untuk memberikan aroma khas dan juga supaya entok tidak cepat gosong. Nah, barulah entok dimasukkan, kemudian lumuri menggunakan bumbu parut buah kepalnya tadi. Oles sampai benar-benar rata yo. Oh iya anak negeri, teknik memasak menggunakan gerabah seperti ini memang lebih lama. Tapi percaya deh, masakan yang dihasilkan biasanya jauh lebih nikmat. Kalau nggak percaya sih, kalian bisa coba sendiri nanti di rumah. Ini anak negeri, kepel mentok panggang gerabahnya sudah matang sempurna. Waduh, dari tampilannya ini udah bikin kemecer. Rasa sabar ya, aku undang di pamil. Bu, monggo Bu. Weleh-weleh, ternyata enak pol yo anak negeri. Ini sih bisa habis banyak aku. Senang sekali rasanya yo bisa berbagi seperti ini. Nggak percuma kan tadi masuk ke dalam hutan untuk petik buah kepelnya kemudian dimasak. Karena akhirnya bisa dinikmati oleh orang lain. Rasa dari si kepel mentok panggang gerabah ini bener-bener rasa yang unik. Rasa si kepelnya, kemudian sensasi si mentoknya sendiri yang dimasak pakai bumbu-bumbu racikan khas ya. Kemudian rasa yang keluar dari daun jati plus dipanggang pakai gerabahnya itu bener-bener otentik banget. Bener. Masih di daerah Yogyakarta. Tapi kali ini, aku dan Di Ajeng berada di daerah Bantul untuk mencari ikan. Wah, wah, wah. Lihat tuh anak negeri, pemandangan di sini ternyata keren juga yo. Ini sih bikin betah mencari ikannya. Hehehe. Pokoknya, ikuti aku terus yuk. Akhirnya sampai juga nih anak negeri. Dan ini dia, Sungai Opak yang berada di Desa Potrobayan, Kecamatan Pundung, Kabupaten Bantul. Tempat kami akan mencari ikan. Ada nih, Pak. Ayo semangat, kita cari ikannya. Yang banyak yuk anak negeri. Wah, enak Pak iki, Pak. Wih, akeh iki, Pak. Coba. Sekarang kita lagi cari ikan di Sungai Tempuran Opak Oyo. Nah, ini kita menggunakan teknik nyeser. Nah, biasanya teknik ini tuh mempermudah kita saat kita menjaring ikannya karena kita tinggal memanfaatkan arus sungai yang kenceng. Nah, itu tinggal seser aja. Nanti ikan yang terbawa arus bakal masuk ke dalam jaring ini. Pak, kiokan atau Pak di sini, Pak? Ini apa ya, Pak?
Wah, nilai, wah, palung. Nah, di dapat itu beragam, ada ikan nila dan juga ikan palung ya Pak namanya Pak. Anaan. Anak ini Pak. Wes Pak, ibu ini Pak ya. Oh iya, mencari ikan dengan cara seperti ini memang biasa dilakukan beramai-ramai anak negeri, alias gotong royong. Cuma kali ini cukup aku, Pak Le, dan Mas Agus saja. Nah, iki yang dinamakan ikan pelung anak negeri. Jenis ikan yang satu ini adalah ikan lokal yang merupakan endemik Indonesia. Nah, ciri khas dari ikan pelung ini memiliki sisik berwarna putih keperak-perakan dengan ukuran tubuh relatif kecil. Menariknya, pada ikan pelung jantan umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan ikan betinanya. Mas Afif, Ya, wes urung. iki lho wis akeh. Gendang lah, aku sangelek ayo ke masak. Ya, sangkatan Kas. Coba ndelok. Ya wis, ayo Mas. Ayo Pak. Ya. Oh, kilo tuh akeh kilo. Oh. Dene pinter nek ngeser iki. Iya. Wah, Kecil loh. jaman tenan. Ya wis yo. Ya. Pulang bae ya. Ya masak ya. Monggo Pak. Ayo Mas. Ayo Pak, Mas. Kalau ke Jogja belum afdol nih kalau belum nyobain kulinernya. Nah, sekarang kita mau bikin kuliner khas dari Jogja yaitu mangut. Kalau biasanya pakai ikan lele, nah sekarang kita pakai ikan anakan pelung. Wah, ini mesti gurih banget ya Bu ya. Ini dia nih, bumbu yang digunakan untuk membuat masakan mangut ikan pelungnya. Lumayan komplit ya anak negeri. Ayo langsung saja kita mulai memasaknya. Setelah semua ikan pelungnya dibersihkan, selanjutnya adalah menusuk ikan-ikan ini menggunakan tusuk bambu. Alon-alon asal kelakon anak negeri, alias pelan-pelan saja. Yang penting jadi. Nah, satu lagi nih yang membedakan mangut di sini dengan mangut dari daerah lain, yaitu menggunakan sayur gambas. Selain sayur gambas, kita juga harus menghaluskan bumbu terlebih dahulu. Haluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga garam. Mas. Ya. Nek wes kuwi gak di nganu wae. Oh iya, Gak bisa. dibakar wae. Apa? Kasih ya. Heeh. Wah, ini nih, aku nggak sengaja menggunakan batu alam untuk membakar supaya ikannya nggak terkena api langsung. Karena ikan sekecil ini, kalau langsung terkena api, akan mudah gosong dan juga hancur. Dan ini khasnya dari si mangut, yaitu ikannya itu dibakar terlebih dahulu. Ini gunanya untuk memunculkan aroma khas dan menambah cita rasanya. Ye, mantep toh iki. Kuwi ojo nganti gosong lho. Ora wis pas nek sing bakar aku iki pas pokoknya. Sing manggang aku pas. Balik seneng. Iya. Loh, tapi panas Ram. Duh. Selesai membakar ikan palungnya, sekarang saatnya menumis bumbu halusnya. Tumis bumbu sampai harum yo. Kemudian tambahkan serai, daun jeruk, dan juga lengkuas. Disusul masukkan juga santan kelapa yang akan membuat masakan semakin gurih dan juga lezat. Tambahkan gula jawa dan juga irisan sayur gambas. Pun mateng niku ya pun biasa. Oke Bu, pulang kate nggih. Yuk. Hele, ini sih bener-bener mak legender, lezatos kronyos-kronyos. Apalagi disantap menggunakan nasi panas. Sungguh perpaduan yang sangat ciamik anak negeri. Oh iya anak negeri, meski bahan dasar asli mangut itu adalah ikan lele atau ikan beong, tapi ternyata mangut ikan pelung ini juga tak kalah sedep loh. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Dan ojo lali, anak negeri kita harus banyak makan anak ikan pelung karena ini mengandung protein yang sangat tinggi dan juga B12 yang cocok untuk perkembangan otak. Anak negeri. Nah, kali ini Diajeng mengajak aku ke kebun pisang Cavendish milik bapaknya. Lihat nih kebun pisangnya. Wah, lumayan luas yo.
Kebun pisang Cavendish ini berada di Desa Ngrena Kidul, Sidomulyo, Sleman. Pak, Bapakmu ya? Bapak, paket wangu. Ayo kan masuk mau ya iki. Pak, loh, derek tepang, Pak. Sopo? Calon nih. Calon Aku opo? konco tok. Jarene ki ame bantuin. Klore wangi, Pak. Panen pisang ya, Pak? Tenane. Aku nang 20 lho iki engko. 20. Akeh men. Kan akeh kan iki gone bapakku yo jembare kok ngene iki. Wis poe nggodhe siap aku, Pak. Oke, ya wis. Ding niki, Pak. Pripun langsung tegur mawon, Pak nih. Waduh, ternyata besar juga yo pisang-pisangnya. Ini nih pasti berat banget yo. Tapi nggak apa-apa wes, demi diajeng. Hehe. Yuk langsung aja kita mulai panen pisangnya anak negeri. Di lahan dengan luas kurang lebih 3 hektar ini, Pak Huda selaku pemilik kebun dapat memanen pisang Cavendish hingga 1 ton dalam sekali panen. Waduh, bisa bengkok dong pinggangku memanen pisang sebanyak ini. Ayo semangat mas-mas, petik yang banyak yuk. Pisang Cavendish ini merupakan komoditas buah tropis yang sangat populer di masyarakat. Nah, biasanya dikenal sebagai pisang Ambon putih. Jeng, ini kok diplastik gini ngopo toh? Jadi gini Mas Afif, pisang Cavendish ini bisa dipanen setelah 8 bulan. Nah, selama dia masa seperti ini, dia harus dikasih plastik biar apa? Biar tidak hama, kupu-kupu kayak gitu. Makanya dia harus seperti ini. Seperti itu. Berarti wis siap dipanen ya? Ini siap, Mas. Wes tak tegur ya. Yuk. Oh iya anak negeri, dalam satu masa tanam, panen buah pisang Cavendish ini memakan waktu sekitar 1,5 bulan saja. Sementara siklus tanam jenis pisang ini, yaitu buah mulai muncul saat pohon berusia sekitar 4 bulan, kemudian baru bisa dipanen. Dari lokasi pemanenan, buah pisang Cavendish ini kemudian dibawa ke lokasi pengapulan untuk digantung. Nah, ini batu gantung, kok njuk batu lagi disisiri, Mas. Oh, siap lah yo, ngendang. Cepet. Pisangnya yang disisiri duduk koene. Loh, tak kira sisir aku. Iki lho. Alah yo ngomong kok jeng. Iki Iya. gunane ben ngopo nek disisir ini? Kan disortir, dipilihin. Oh, ya wis. Jadi setelah pisang dipotongin persisir, selanjutnya pisangnya dimasukin ke dalam air. Ini gunanya untuk membersihkan getah-getahnya dan apa nih Ki mau? Kotorannya. Dan kotorannya yang menempel. Nah, selanjutnya kita tata di sana ya. Yuk. Ya wis yuk, mana yuk? Nah anak negeri, walaupun perawatan dalam menanam pisang jenis Cavendish ini terbilang mudah, tapi ternyata membutuhkan keuletan juga loh. Karena dalam pemasarannya, yang dinilai dari pisang Cavendish adalah kebersihan kulit buah. Semakin kinclong, ya semakin bagus nilainya. Hehehe. Ampun Mas niki ya, Mas. Sik. Pun. Berhubung wis ngewang mengi tak kai. Sik. Sais tuh Mas. Nggih. Lumayan toh. Matur suwun nggih Mas nggih. Nggih. Ah, ya wis beneran Jeng. Ya wis, ayo Jeng, go Jeng. Ya. Monggo Pak, matur suwun. Nggih, sami-sami. Jogja istimewa. Ya, Jogja adalah tempat yang pas dan cocok untuk memanjakan lidah lewat kulinernya. Nah, kali ini kita bakal mengolah salah satu olahan khas dari Jogja, yaitu oseng gedang iwak asin. Nah, iki wis siap kabeh bumbune. Sekarang kita masak ya. Ya wis, kita iris-iris gedangnya ya. Sak masak, ayo kita masak. Nah, iki bumbu dan bahan-bahan untuk membuat oseng gedang iwak asinnya anak negeri. Sementara aku iris pisang Cavendishnya, soal bumbu dan bahan pelengkapnya sih aku serahkan ke ibu dan Dek Ajeng. Oh iya, budaya kuliner menjadi salah satu unsur warisan Indonesia yang menjadi ikon makanan khas di suatu daerah. Salah satunya ya oseng gedang iwak asin ini anak negeri, yang menjadi masakan khas daerah Yogyakarta. Untuk menghilangkan rasa sepet pada pisang yang masih muda, bumbu rempah yang melimpah bisa jadi solusi. Bawang merah, bawang putih, garam, dan cabai diulek bersamaan. Kemudian iris juga tomat, cabai, dan juga lengkuas. Nah, untuk bahan tambahannya kita gunakan ikan asin layur, yang juga dikenal akan kelezatannya anak negeri. Nah, seperti ini nih bentuknya. Tinggal dipotong aja menjadi beberapa bagian. Proses selanjutnya yaitu cuci irisan pisang Cavendish sampai benar-benar bersih.
Jadi pisang Cavendish yang masih muda itu menyimpan getah yang masih banyak. Nah, untuk menghilangkan getah dan rasa sepetnya itu ada caranya. Nah, ini nih, kita cuci dengan garam. Bang, ini iki lho, Jeng, ben ora sepet. Wes Mas, Wes iki. ya, Nih. saya digoreng lagi. Ya, tak goreng ya. Angkat ikan asin setelah berubah warna menjadi kecoklatan dan matang. Lalu tumis bumbu halus hingga harum. Kemudian masukkan serai dan juga daun jeruk. Disusul masukkan juga irisan cabai, tomat, lengkuas, dan juga daun salam. Sebagai pengikat rasa, kita gunakan gula Jawa yo anak negeri. Tambahkan saja sesuai selera. Eits, jangan sampai ketinggalan yo irisan pisang Cavendish-nya. Lah, wong sudah susah payah mendapatkannya. Tunggu sampai kuah mendidih, baru masukkan yang terakhir adalah ikan asin layurnya. Abang layarnya udah diangkat. Oh, nggih, Bu. Ada lapar, Bang. Iya, asal masaknya bener, ini nih pisang yang tadinya masih mentah bisa menjadi olahan khas dari Jogja. Iki lho, oseng gedang iwak asin. Mas, gak mau sampai tak tahu kemecer terus sih. Yo bar macul ora Mas. Ya wis, langsung Mas. Langsung Mas. Awak musim pertama nggih. Weleh-weleh, ini sih wenu tenan, alias enak banget yo anak negeri. Tipe masakan yang bisa menghabiskan banyak nasi. Gurih, pedas, dan asemnya itu loh, benar-benar bersatu padu. Pokoknya wena epol wes. Soal rasa tidak diragukan lagi. Wah, bumbunya itu pas banget, pedas, gurih, dan ini. Walaupun pisangnya ini dimasak dengan kulitnya, ternyata ini empuk dan sepetnya itu hilang loh. Wah, enak banget ya, Jeng. Tapi yang namanya pisang kalau dimasak sama kulitnya itu juga punya manfaat yang lain. Manfaatnya itu adalah dia tinggi protein, terus habis itu dia juga antioksidan. Jadinya, iya dia antioksidan. Berarti awakmu sering banget ya mangan iki. Karena itu bagus buat kesehatan kulit mah apik iki. Iya kan, Bu? Eits, jangan kemana-mana dulu anak negeri. Karena aku masih harus bantu Di Ajeng mencari buah kokosan di hutan pinggir desa. Kira-kira di mana yuk pohonnya? Kaki udah mulai berat nih. Nah, akhirnya sampai juga kita di lokasi pohon kokosan yang akan kita panen anak negeri. Dan ini dia pohonnya. Pas banget nih panen uwoh ya Pak ya. Ini kan gak mesti setahun pisan uwoh toh Pak ya? Ora mesti iki Mas. Kadang ya ora uwoh barang ya. Oke iki. Wes, nggak pakai lama, langsung saja kita panen buahnya. Nah, ini kita lagi metik buah kokosan, yang mana buah ini tuh mirip dengan buah duku. Ayo Pak, kita petik lagi yang banyak. Lah mumpung buahnya ada, karena belum tentu tahun depan ada kan? Yaps, keanekaragaman buah di Indonesia seakan tak pernah habis yo. Selalu saja ada yang unik. Salah satunya yo, buah kokosan ini. Oh iya anak negeri, sebagai buah dengan nama yang cukup unik, ternyata kokosan merupakan istilah dari susahnya buah ini untuk dikupas. Sehingga masyarakat lebih banyak mengupasnya dengan cara digigit, kemudian disedot, sehingga dinamakan kokosan. Kalau masih bingung membedakannya dengan buah duku, nih, aku kasih tahu caranya. Yaitu dengan melihat kulit buahnya. Kalau warnanya lebih kuning, itu berarti buah kokosan, bukan buah duku yo anak negeri. Waduh, ternyata semut di pohon ini sangat banyak anak negeri. Aduh, jadi buat kalian yang mau manjat pohon kokosan, harus hati-hati yo. Nah, mumpung sudah ada di depan mata, mending kita coba dulu yuk anak negeri. Penasaran kan rasa kokosannya seperti apa?
Nah, ini kalau dilihat dari tampilannya, ini benar-benar mirip dengan duku. Nah, kita coba buka ya, apa dalamnya itu juga mirip. Wah, ternyata dalamnya itu juga mirip. Nah, sekarang kita cobain rasanya. Penasaran nih aku. Ayo lagi kayak duku ya. Asem sih. Piye Mas, rasanya? Untuk rasanya, itu dia asem, tapi ada segernya. Yang membedakan emang benar-benar ini rasanya sih dari duku itu. Kalau duku lebih manis ya. Pak, ini sabun kata, dipotong ya Pak ya? Iya, iya. Yuk. Enggak. Dewe langsung Ya wis, emang ini. Gue Pak. Jadi kokosan ini merupakan satu marga dengan duku, tapi ini kasta terendahnya karena mempunyai nilai jual yang rendah. Nah, biasanya masyarakat Bantul sini itu untuk menaikkan nilai jualnya itu dibikin jajanan tradisional. Nah, sekarang kita mau bikin lemet. Ben larang ya regane. Tapi lebih enak ataupun nek gawe lemet. Ya wis, gawe ya. Yuk. Pertama-tama jelas kita harus kupas terlebih dahulu kokosannya untuk mengambil daging buahnya. Oh iya, selain warna buahnya, untuk membedakan buah ini dengan buah duku, yaitu tandan buah kokosan lebih padat dibandingkan dengan buah duku. Sambil menunggu aku selesai mengupas buah kokosan, kita lihat saja yuk Ibu dan Di Ajeng yang sedang menyiapkan bahan lainnya. Ibu bertugas memarut kelapa, sedangkan Di Ajeng mengupas singkong yang selanjutnya juga diparut. Ayo semangat yuk Di Ajeng. Kalau capek bilang aja ke Mas, biar nanti Mas bantuin. Mbak niku sampun cekap. Oh, nggih. Nggih, Bu. Langkah selanjutnya yaitu mencampurkan dua bahan, yaitu parutan kelapa dengan parutan singkong. Tambahkan garam sesuai selera, kemudian masukkan tepung terigu dan sedikit tepung tapioka, lalu diaduk sampai benar-benar rata. Pindahkan adonan ke 3 wadah, kemudian beri pewarna makanan. Oh iya anak negeri, pemberian pewarna makanan tak hanya agar lebih menarik, tapi juga dapat menambah selera makan loh. Nah, sekarang siapkan daun pisang untuk membungkus. Ambil adonan secukupnya, kemudian isi dengan buah kokosan yang sudah dicampur dengan gula Jawa. Oh iya anak negeri, kata ibu, lemet muncul karena pada zaman dulu bahan baku berupa singkong sangatlah melimpah di sini. Jadi untuk mengakalinya, ia membuatnya menjadi lemet. Jadi meskipun sederhana, lemet yang sudah ada sejak awal abad ke-10 ini masih bisa bertahan hingga saat ini. Jadi cara masak lemet ini cukup sederhana. Setelah tadi dibungkus dengan daun pisang, selanjutnya dikukus. Nah, karena daun pisang itu mempunyai zat lilin, setelah dikukus ini bakal memuai karena kena panas. Nah, itu yang bikin nikmat makanannya atau lemetnya. Tuh, lihat. Daun pisangnya juga sudah berubah warna dan layu. Itu tandanya lemet sudah matang. Iki loh anak negeri, salah satu jajanan khas dari Bantul, Yogyakarta. Lemet kokosan. Wes yuk, dibuka wae dipaham bareng-bareng. Monggo. Apa sih iki? Mas. Wah, wah, wah. Ini nih rasa yang aku kangenin anak negeri. Meski bahan dalam pembuatannya sangat sederhana, tapi di setiap gigitannya itu loh, bisa membangkitkan memori lama. Jadi ingat masa kecil ya. Semoga makanan seenak ini akan terus ada yo, walaupun zaman terus berubah. Mas Afif, Ya. lemet kokosan kali ini itu punya cita rasa yang unik banget. Dari kokosannya yang asam seger, terus tambah si kelapanya yang gurih, bikin gurih, tambah gula Jawanya itu yang bikin manis, kemudian ada si daun pisang ini yang bikin cita rasanya itu makin keluar gitu, makin harum baunya. Menurut Mas Afif sendiri gimana? Perpaduan yang sangat cocok dan aku wis setuju. Wis enak, manfaatnya ya enten nggih Bu nggih. Yuk Mas, tak nih Mas.